Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, hari Sabtu 27 Februari 2021. Seperti biasanya mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Alkitab Gereja Toraja di minggu ini, yaitu Roma pasal 4 ayat 1 hingga ayat 15. Roma pasal 4 ayat 1 hingga ayat 15. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Allah pemilik kehidupan ini, Kepadamu di pagi ini kami menaikkan syukur karena kami begitu mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan. Untuk hari baru ini, sukacita baru, semangat baru. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, dan kiranya kami mampu semakin memahami apa kehendak Tuhan bagi kami semua, semakin menguatkan iman percaya kami, membaharui sikap hidup kami, agar semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Roma pasal 4 ayat 1 hingga ayat 15. Roma pasal 4 ayat 1 hingga ayat 15. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena
hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks bacaan kita hari ini, ada pemahaman yang keliru bagi orang Kristen Yahudi di Roma. Orang Kristen Yahudi di Roma. Mereka beranggapan bahwa jika kita setia melakukan hukum Taurat, maka kita akan dibenarkan oleh Allah. Sehingga tidak heran kebanyakan dari mereka hanya melakukan hukum Taurat itu sebagai formalitas keagamaan saja, tetapi tidak menghidupinya. Hanya melakukan hukum Taurat sebagai formalitas keagamaan saja, tetapi tidak menghidupinya. Dari pemahaman yang keliru inilah kemudian Paulus menjelaskan keberadaan hukum Taurat dan anugerah kasih karunia Allah. Antara pembenaran karena hukum Taurat atau pembenaran karena anugerah kasih karunia Allah. Jika kita melihat Roma pasal 3 ayat 20, Paulus menjelaskan bahwa manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Tauratlah yang membuat orang mengenal dosa. Paulus mengambil contoh keberadaan Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Siapakah Abraham itu? Kita tahu bahwa Abraham adalah orang Ur Kasdim yang awalnya adalah seorang penyembah berhala. Saat Allah memanggilnya untuk meninggalkan negerinya dan ke tanah yang Tuhan janjikan kepadanya, dan ketika juga Tuhan menjanjikan keturunan kepadanya, ia menerima dan percaya pada semua janji Allah, walaupun ia sendiri tidak tahu kemana Allah akan menuntunnya dan bagaimana Allah akan memberikan keturunan. Atas ketaatannya itu, maka Abraham dianggap benar di mata Allah. Karena imannya kepada Allah, karena keberserahannya kepada Allah, karena ketaatan kesungguhannya kepada Allah, ia kemudian dibenarkan di mata Allah. Meskipun ia adalah orang yang berdosa, meskipun ia adalah penyembah berhala, tetapi kemudian ia meninggalkan segala sesuatunya itu dan berfokus kepada Allah yang memanggilnya, berfokus kepada Allah yang menunjukkan jalan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena hal itulah kemudian Abraham dianggap benar di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, saat ini keselamatan kita terjamin di dalam Kristus. Tetapi masih banyak orang Kristen yang menganggap perbuatan baiklah yang menentukan keselamatan. Banyak orang Kristen berpikir, asalkan kita rajin berbuat baik, maka kita pasti akan selamat. Meskipun mereka tidak dengan sungguh-sungguh beriman. Mari kita ingat bahwa berbuat baik itu kewajiban umat manusia. Semua orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan hal itu. Tetapi sebagai orang yang percaya, melakukan kebaikan tanpa mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hal yang sia-sia. Karena kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena Allah beranugerah kepada kita. Akan tetapi, jika ada orang yang beriman dan kemudian tidak melakukan hal yang baik,
sikap hidupnya selalu melakukan hal yang jahat, atau bersikap semena-mena dan tidak bertanggung jawab, maka keberimanannya perlu dipertanyakan. Apakah dia sungguh-sungguh beriman atau sekedar status agama semata? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus dalam darah Kristus, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk menyelamatkan kita, karena kita telah diselamatkan di dalam pengorbanan Kristus tersebut. Akan tetapi perbuatan baik yang kita lakukan ialah respon kita terhadap anugerah Allah atas pemberian Allah yang cuma-cuma itu. Sehingga dalam menghidupi anugerah Allah itu, hendaknya kita tidak semena-mena dalam bersikap, tidak semena-mena dalam bertingkah laku dalam hidup keseharian kita. Kita dibenarkan karena iman, tetapi iman tanpa perbuatan yang nyata hakikatnya adalah mati. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi ini. Terima kasih mengajarkan kami bagaimana kami dibenarkan oleh karena iman. Bagaimana kami memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Tetapi tidak semena-mena menghidupi iman kepercayaan kami tersebut. Kami dimampukan dalam menghidupi iman kepercayaan kami itu dengan sungguh-sungguh melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk kami lakukan. Kami boleh menunjukkan bukti iman kepercayaan kami terhadap Engkau dengan tetap setia melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Ya Bapa, kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Untuk itu kami sungguh memohonkan kepadamu, Roh Kudus Tuhan yang kiranya memampukan kami dari hari ke hari untuk mampu melakukan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan saat ini. Kami senantiasa sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap langkah kehidupan ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang berdaulat atasnya, sehingga setiap hal yang kami kerjakan, setiap hal yang kami perbuat, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan dan bermanfaat bagi sesama kami. Mari berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, para pemimpin kami, boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan kebijaksanaan hikmat daripada Tuhan. Mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh di atas semua itu memperhatikan masyarakat, bukan mementingkan diri sendiri atau sekelompok orang lain, tetapi memperhatikan masyarakat, kebutuhan masyarakat, apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan memperhatikan pergumulan masyarakat. Boleh tercipta tatanan kehidupan yang baik adanya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, mari berkati seluruh instansi pelayanan masyarakat, baik yang bergerak di bidang kesehatan, di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan, bidang ekonomi. Biarlah kiranya semua boleh berjalan pada tatanan yang baik, sehingga masing-masing berfungsi sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Mari anugerahkan kesehatan kekuatan bagi mereka semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga dengan penuh damai sejahtera, penuh kebijaksanaan hikmat daripada Tuhan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing. Biarlah kiranya setiap peluh mereka, usaha mereka boleh memperoleh
hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan kiranya yang senantiasa dimuliakan.